sekitar 10 sampai 15 menit ya Pak Rifait ya. Ya, Pak. Silakan jangan lebih dari 15 menit biar tidak terlalu banyak menyita waktu. Baik, silakan bisa dimulai Pak. Ya, baik Pak. Baik, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Pagi Pak, baik. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kemudian kira-kira hari ini semua masuk apa tidak? Ada nggak teman-teman yang tidak masuk? Semua Masuk Pak. semua, Pak. Siapa yang tidak? Oh ya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Berarti supaya kita bisa memulai pelajaran dan alangkah bagusnya sebagai makhluk ciptaan kita harus berdoa. Apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat karena kita akan mencari ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak berdoa nanti kita hanya dapat ilmu saja tapi tidak bermanfaat. Oke, baik, kalau begitu teman-teman saya minta satu orang untuk memimpin doa supaya kita memulai pelajaran hari ini. Siapa yang berani? Ayo. Oke, silakan teman Rosa, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih teman Rosa. Kita ucapkan juga kepada teman dan semuanya sehat semua dan kita mulai. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita mulai ya untuk pelajaran kita hari ini. Ada subtema 1 pada tema 3. Sebelumnya kita sudah belajari tentang yang tema 2, subtema 3, itu perbedaan, persatuan dalam perbedaan. Sebelumnya kemarin kita sudah memahami tentang kata baku dan kata tidak baku pada muatan bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat? Lupa, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Ya, teman-teman mantap. Ya, oke, baik. Kalau begitu, kita hari ini akan belajar tentang tema 3, subtema 1. Yang temanya adalah penemu yang mengubah dunia. Nah, coba kita perhatikan. Pak Guru akan tampilkan ini, ada slide yang di depan ini, tentang penemuan yang mengubah dunia. Ada teman yang bisa baca yang pertanyaan tulisan yang sampai kata tanda tanya. Mungkin ada teman yang bisa, Nur Hasana. Ya, terima kasih Nur Hasana. Yang bisa lanjutkan? Teman Ratna bisa lanjutkan? Ya, terima kasih teman Ratna. Baik. Jadi pada tema ini kita akan membahas tentang penemuan yang mengubah dunia. Tapi sebelum itu memasuki materi ini, kita lihat dulu apa sih yang harusnya kita capai nanti pada saat pembelajaran terakhir atau yang harus kita kejar. Yang pertama nih kita lihat, ada tujuan pembelajarannya. Pertama, setelah kalian membaca nanti, teman-teman bisa mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Nanti kita lihat serta fungsinya. Dan yang terakhir, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam masyarakat kehidupan masyarakat atas ditemukan listrik dengan tepat. Nah, ini saja 3 yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita mulai masuk. Tapi sebelum masuk dari bacaan ini, kita alangkah bagusnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyi dulu. Atau ada yang bisa memimpin lagu, bantu Pak Guru di depan. Nah, kalau tidak ada, mari kita sama-sama menyanyi lagu 17 Agustus. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Pak Guru minta teman-teman semuanya untuk membaca nyaring dan kita biasanya nanti menyambung ya dari teman satu ke teman satu. Nanti Pak Guru tunjuk dulu yang satu orang untuk membaca pertama tentang listrik mengubah wajah dunia. Oke, Pak Guru minta kesiapannya teman Sherly, mungkin bisa baca. Listrik mengubah wajah dunia. Ya, stop. Nah, disambung teman Rosa.
Listrik telah membawa banyak perubahan. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi, teman Siti, Bu Siti. Teman Siti, silakan. Ya, dalam kehidupan masyarakat di dunia. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini bacaan tentang listrik mengubah dunia. Ada yang kenal nggak di sebelah ini apa ya? Ada yang Kurang kenal nggak? jelas gambarnya, Pak. Oh, enggak jelas ya. Ini gambar foto orang yang menemukan tentang listrik ini. Sudah berkenalan nggak belum dengan orangnya? Belum, Pak. Ya, nanti kita bisa Kenalan. baca namanya siapa dan orangnya di mana, alamatnya di mana. Jadi kita harus baca ya. Jadi jangan baca teksnya saja, harus kenalan juga dengan orangnya walaupun tidak ketemu langsung. Oke, baik. Nomor Selanjutnya HP-nya, Pak. kalian teman-teman sudah membaca nyaring. Pak Guru minta kalian semua dari bacaan tadi, bacaan tes tentang Michael Faraday di buku siswa itu atau di tampilan yang Pak Guru sudah siapkan. Pak Guru minta kalian bisa menjawab. Ada beberapa pertanyaan ini yang berkaitan dengan bacaan itu di 4 paragraf. Coba teman yang siapa ya, teman Nur Wahida bisa jawab mungkin ya paragraf 1. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya mantap sekali. Atau ada beda yang lain? Oh iya, hampir mirip. Jawabannya mirip-mirip ya. Kemudian yang paragraf kedua, mungkin bisa teman Ratna bisa jawab. Ya, mantap. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Ya, lanjut paragraf ketiga, ada yang bisa jawab tentang soal ini? Baik, teman-teman. Nah, jadi dari bacaan itu, ini 4 paragraf ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua juga. Sudah bisa menjawabnya. Kita tepuk tangan dulu untuk pertanyaan dan jawaban yang dari teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, hari ini nih kita membuat atau melihat gambar dulu. Ini pendalaman materi kita pada pertemuan ini tentang penemuan rangkaian listrik. Nah, teman-teman bisa membedakan ini. Kira-kira 2 rangkaian ini beda apa sama ya? Beda, Pak. Oh, beda ya. Oke, baik, teman-teman. Kira-kira siapa yang bisa sebutkan apa perbedaannya? Yang satu lampunya nyala, satu tidak, Pak. Oh iya, teman pintar sekali. Ada lagi yang lain? Kabelnya putus, Pak, itu. Oh iya, kabel putus. Kemudian yang satu tidak putus ya? Iya. Iya. Ada yang tahu nggak kenapa kabelnya putus? Digigit tikus mungkin, Pak. Aduh, digigit tikus. Betul sekali. Karena memang kita di sini banyak sekali tikus. Di mana-mana kita ketemu tikus. Jadi berhati-hati kalau di rumah juga. Tapi dari rangkaian ini, kira-kira kalian bisa temukan di mana? Ada nggak di rumah? Di center, Pak Guru. Oh, di senter. Ada lagi yang lain, teman-teman? Yang ada, ini yang kuning ini gambar apa ya? Baterai, Pak. Baterai. Baterai. Kalau yang atas gambar apa? Lampu. Balon lampu. Balon lampu. Kalau baterai itu selain dari senter, ada nggak tempat lain? Remote, Pak. Remote. Ada ya? Remote. Oh, di remote betul. Ya, Ya. ya. Ada lagi? Di bel, Pak. Di mana? Bel. Sudah. Ya, betul sekali. Jadi ini ada 2 komponen. Ada yang satu lagi ada nggak? 2 apa 3 di sini? Ada baterai, ada bola lampu. Satu lagi, apa namanya ini yang bentuk ini? Kabel, Pak, kabel. Oh, kabel, betul sekali. Jadi ini ya. Jadi ada 2 di rangkaian di sini. Yang pertama ada rangkaian terbuka, kemudian rangkaian tertutup. Nah, kalau rangkaian tertutup ini dia menyala lampunya. Kemudian kalau rangkaian terbuka dia tidak menyala karena pada saat kabel dengan saklarnya tidak disambungkan. Itu namanya terbuka, makanya lampunya tidak menyala. Sementara yang satu saklarnya dengan kabel disambungkan, makanya bisa menyinari ini. Ada keluar lampu-lampunya menyala. Jadi ini rangkaian 2 rangkaian yang berbeda, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, selanjutnya, nah kita lihat ini. Teman Shirley baca yang pertama ini. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, coba teman Siti. Ya, terima kasih. Selanjutnya teman Rosa yang ketiga.
Oke, baik, terima kasih. Berarti sudah jelas ya, rangkaian listrik itu ada dua macam. Yang pertama ada seri, yang kedua ada paralel. Nah, di sini ada pengertiannya, ada artinya. Rangkaian listrik yang seri itu jika dua alat listrik itu lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Nah, ini kita lihat ini, gambarnya sudah jelas, ya tidak ada percabangan. Ada satu baterai, berapa bolanya? 2. Oke, baik. Sementara rangkaian paralel, satu baterai, 2 bola, tapi dia mengalami percabangan. Nah, ini dinamakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian selanjutnya, nah kita lihat yang biasa kita temukan dan bisa gampang kita dapat. Nah, ini dia. Ada beberapa komponen dalam senter ini. Ada Pak Guru sudah kasih nomor. Nanti bisa teman-teman semua bisa menulis kira-kira apa nama komponen yang ada di ini yang sudah diberi nomor. Bisa tidak? Ya, oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya nah, kita lihat ini ada lagi bacaan tentang mengamati perubahan sosial budaya akibat ditemukan listrik. Nah, sudah ini kita baca sama-sama. Nah, kesimpulannya nanti kita diskusi kelompok. Bagaimana pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Nah, apalagi kita kalau di Papua biasa sering banyak mati lampu, bergiliran. Kemudian kan kita bisa temukan nah, menyala lampu ini banyak ada di jalan, ada di rumah. Tapi kalau sudah tidak ada lampu, gelapnya tidak bisa kemana-mana. Betul apa tidak? Betul, Pak. Ya, nah sekarang kita lihat. Nah, ini kita harus wawancara. Boleh ini wawancara boleh dengan teman, dengan kepala sekolah, dengan guru, sesuai dengan kolom yang Pak Guru siapkan di sini tentang pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Kira-kira apa yang pertama? Siapa yang bisa? Nah, setelah ini nanti teman-teman semuanya dari kelas bisa menuju ke mana-mana, mungkin ke kantor atau ke kelas lain, bisa berdiskusi atau wawancara dengan guru-guru yang lain. Oke, baik teman-teman bisa? Oke, sekarang mulai dari sekarang boleh teman-teman menuju kantor atau ruangan kelas lain untuk mewawancarai tentang ini. 1, 2, 3 dengan tertib. Ya. Oke, baik. Terima kasih kembali. Ya, silakan. Yang sudah mendapatkan jawaban dari wawancara tadi, siapa yang bisa? Pertama. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain yang bisa dapat jawaban kedua? Ya, baik. Kemudian yang ketiga. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman sudah memahami ya. Kira-kira pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat itu kita sudah tahu. Dan apa hubungannya dalam kehidupan kita juga. Apa dampaknya, apa juga kendalanya. Kan kita tahu dah. Selanjutnya ada yang selanjutnya mengidentifikasi peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan bentuk dengan adanya listrik. Nah, Pak Guru sudah kasih kolom sini hanya 5 saja. Yang di kolom pertama sebelum ada listrik, kemudian yang kedua mengalami perubahan setelah ada listrik. Pak Guru kasih contoh yang pertama, pernah nggak lihat alat ini? Pertama. Ya, nah sekarang ini Pak Guru sudah kasih contoh. Siapa yang bisa yang kedua? Ada nggak barang yang menggunakan tenaga listrik? Ya, yang kita apa fungsinya? Atau mengalami perubahan setelah ada listrik? Ya, baik. Yang ketiga bisa? Yang lain? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Bagus. Oke. Yang keempat? Mantap. Yang kelima? Oke, ya inilah beberapa kegiatan yang membutuhkan tenaga listrik dan mengalami perubahan setelah ada tenaga listrik. Nah, sudah kita uraikan semua dari 5 kolom ini. Nah, selanjutnya, nah ada beberapa ini. Kita rasakan manfaat listrik bagi kehidupan. Nah, kemudian yang ada 2 kolom juga, ada 4. Pertama, manfaat listrik. Pak Guru juga kasih contoh ini, kasih catatan di 4 ini. Nanti kalian bisa catat manfaatnya. Nah, salah satu yang pertama ini adalah sebagai sumber energi.
Nah, listriknya, sementara bendanya televisi. Betul apa tidak ya? Televisi butuh listrik apa tidak? Iya.